Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sylvia Delova dari kelas 5E Ekonomi Syariah dengan NIM 238212168. Dengan adanya video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah SDGs dan Ekonomi Pembangunan. Nah, pada video kali ini, aku akan membahas mengenai topik kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam perspektif Islam yang dikaitkan dengan SDGs dan ekonomi pembangunan Islam. Nah, topik ini tuh penting karena kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah besar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Nah, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin punya konsep yang sangat lengkap dan adil dalam mengatasi masalah tersebut. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai pengertian dan kesenjangan pendapatan, terus faktor penyebabnya apa, terus dampaknya juga apa, serta bagaimana Islam menawarkan solusi melalui instrumen ekonomi syariah. Nah, masuk ke materi yang pertama, di sini aku akan menjelaskan mengenai kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam konteks SDGs. Nah, dalam Sustainable Development Goals atau SDGs, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan menjadi fokus utama. Tujuan pertama dari SDGs adalah no poverty, yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk di seluruh dunia. Sedangkan tujuan ke-10 adalah reduce inequalities, yaitu mengurangi ketimpangan pendapatan baik di dalam maupun antar negara. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi ketika seorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Sementara kesenjangan pendapatan adalah ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dalam perspektif pembangunan Islam, keberhasilan pembangunan itu nggak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial. Nah, adapun pengertian kemiskinan menurut Islam. Nah, dalam Islam, kemiskinan itu tuh gak hanya dipahami sebagai kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap kehidupan yang layak. Islam membagi kelompok miskin ke dalam beberapa kategori, diantaranya yaitu fakir dan juga miskin. Nah, fakir adalah orang yang hampir tidak memiliki harta dan penghasilan sama sekali. Sedangkan kalau miskin itu tuh orang yang memiliki penghasilan namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, Al-Quran sangat tegas dalam memperhatikan kaum miskin, salah satunya dalam surat Al-Ma'un yang mengecam orang-orang yang mengabaikan hak kaum lemah. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah sosial yang harus ditangani secara kolektif. Adapun kesenjangan pendapatan dalam perspektif Islam. Nah, Islam ini tuh nggak hanya nolak perbedaan tingkat pendapatan, karena perbedaan adalah sunnatullah. Namun, Islam sangat menentang kesenjangan yang berlebihan dan tidak adil. Dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 7 disebutkan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Ayat ini tuh menegaskan pentingnya distribusi kekayaan yang adil, terus kesenjangan pendapatan yang terlalu lebar juga dapat menimbulkan kecemburuan sosial, konflik, serta menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, Islam mendorong adanya mekanisme distribusi kekayaan yang seimbang. Nah, adapun penyebab kemiskinan dan kesenjangan menurut Islam. Dalam perspektif Islam, kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, ketidakadilan dalam sistem ekonomi seperti praktik riba, monopoli, dan eksploitasi. Kedua, distribusi kekayaan yang tidak merata akibat lemahnya kepedulian sosial. Ketiga, rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan dan keterampilan. Keempat, lemahnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Dari Islam memandang bahwa kemiskinan bukan hanya kesalahan individu tetapi juga akibat dari sistem yang tidak adil. Nah, solusi dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan yaitu Islam menawarkan solusi yang sangat komprehensif untuk mengatasi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Pertama, melalui wajib zakat sebagai instrumen wajib yang berfungsi mendistribusikan kekayaan dari orang mampu kepada yang membutuhkan. Kedua, infak dan sedekah sebagai bentuk kepedulian sosial yang bersifat sukarela. Ketiga, wakaf produktif yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Keempat, larangan riba dan praktik ekonomi yang merugikan masyarakat kecil. Kelima, peran negara dalam Islam untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat melalui kebijakan ekonomi yang adil.
Dengan instrumen-instrumen ini, Islam tuh gak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Oke, sebagai kesimpulan dari pembahasan yang tadi sudah dibahas, bahwasannya kemiskinan dan kesenjangan pendapatan merupakan masalah serius dalam pembangunan ekonomi. Islam memandang masalah ini secara menyeluruh, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga moral dan sosial. Nah, melalui zakat, wakaf, larangan riba, dan peran negara, Islam itu tuh menawarkan sistem ekonomi yang berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan bersama, sejalan dengan tujuan SDGs. Semoga video ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya pembangunan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.